Kitab Bulughul Maram kenapa kita pilihin? Kita udah ngomongin sedikit banyaknya. Ini karangannya karangan Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar. Lebih ngetopnya adalah Ibn Hajarnya lebih ngetopnya. Ada yang bilang kenapa dikatakan Ibn Hajar, karena dulunya bodoh terus jadi pinter gitu, karena sungguh-sungguhnya. Itu saya nggak temukan riwayat yang kayak gitu. Beliau emang dari kecilnya belajar karena nama kakeknya aja Hajar, bukan karena beliau itu berubah dari kurang pinter jadi pinter gara-gara kesungguh-sungguhannya. Enggak, itu riwayat yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Beliau adalah orang yang sungguh-sungguh banget belajarnya, dan belajarnya luar biasa. Orang yang pinter dalam hadis itu zaman beliau namanya Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi. Al-Hafidh Al-Iraqi itu dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Beliau selama Al-Iraqi ada, beliau nongkrong di situ. Nongkrong di situ, ngajinya nggak pindah-pindah, Pak. Ngaji tempat lain iya, tapi ini gurunya Al-Iraqi nggak pindah-pindah. Ini satu hal yang luar biasa, sehingga ilmunya Al-Iraqi yang dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil hadis di zaman beliau itu semuanya pindah ke Ibn Hajar. Nah, Ibn Hajar, ulama banyak mengatakan akhir Amirul Mukminin fil hadis, sebagai Amirul Mukminin fil hadis yang terakhir. Habis itu nggak ada lagi orang yang sekelas Ibn Hajar. Nah, kalau bawahannya Amirul Mukminin, bawahnya Hafiz, Pak. Nah, Hafiz itu banyak. Muridnya beliau ada Asyuyuti sebagai Al-Hafiz yang penulis tafsir Jalalain, ada As-Sakhawi. Itu juga Hafiz. Itu yang paling ngetop dua orang ini. Az-Zahabi, As-Sakhawi lebih pakar dibanding Asyuyuti dalam hadis. Tapi ilmunya Asyuyuti dan As-Sakhawi belum sekelas Ibn Hajar. Karena itu ulama sampai mengatakan udah akhir Amirul Mukminin fil hadis. Nah, karangan yang paling besar itu bukan Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah bukunya yang kecil. Karena segede-gedenya ya ini kan terjemahan, Ustaz ya. Kalau yang aslinya kan jadi kecil. Hadisnya cuma 1400 kan? Kita lihat di terakhir. Di sini hadisnya nomor berapa? 1345, terus ke bawahin kan nggak nyampe nih 1354. Sekalipun ada yang nomornya berbeda ya. Taruhlah ini kita bilang yang ini salah satu yang benar. Nah, cuman 1354. Ini bukunya lebih kecil dibanding Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin 1900 kan. Lebih banyak Riyadhus Shalihin sekitar 500-an hadis. Cuman dari sisi ilmu Ibn Hajar dibanding Imam Nawawi lebih top Ibn Hajar. Dari sisi ilmu hadis lebih tinggi Ibn Hajar dibanding Imam Nawawi. Cuman kalau dari sisi kesolehan, kewaroan, Ibn Hajar kalah dibanding Imam Nawawi. Kesolehan dan kewaroan. Nanti Ibn Hajar diakui sebagai orang pinter banget, orang Amirul Mukminin tuh dari mana? Dari bukunya yang namanya Fathul Bari. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Sampai hari ini tidak ada kitab hadis yang paling top kan Sahih Bukhari. Tidak ada syarah Sahih Bukhari yang paling top, yang paling bagus, yang paling sempurna, paling lengkap dibanding dengan Fathul Bari. Nah, karena itulah Ibn Hajar direspekin, disalutin sama ulama lewat karangannya Fathul Bari. Nah, Fathul Bari berapa tahun beliau bikin? 25 tahun. Kita nih sebulan belum jadi programnya udah ditanya udah jadi belum programnya. Nah, Ibn Hajar menulis Fathul Barinya itu luar biasa. 25 tahun jadi 13 jilid, ukuran tebal, Pak. 13 jilid. Kata ulama belum pernah ada kitab
yang ditulis seluas ini. Untuk kitab hadis belum ada kitab yang seluas Fathul Bari. Sekarang nih gimana dengan Syekh Albani gitu? Syekh Albani ya saya bilang Syekh Albani alim tapi jauh kelasnya di bawah Ibn Hajar. Kita harus mengakui bahwa Syekh Albani alim, tapi kalau dibanding sama Ibn Hajar belum sekelas. Ini pendapat pribadi saya. Walhasil kalau ada perbedaan pendapat antara Ibn Hajar dengan Albani, mana yang didahulukan? Kalau nggak ada perincian dalil, perincian alasan, maka saya langsung memilih Ibn Hajar. Tapi kalau ada perincian alasan dan itu bisa dibenarkan, Ibn Hajar boleh hilaf, Ibn Hajar boleh salah. Mungkin saya bisa membenarkan pendapat Syekh Albani kalau emang alasannya pas. Tapi kalau sama-sama ngasih hukum akhir, Ibn Hajar bilang hasan, Albani bilang doif, saya ambil Ibn Hajar yang bilang hasan. Ibn Hajar bilang doif, Albani bilang doif jidan atau munkar, saya ambil Ibn Hajar. Kenapa kayak gitu? Tadi levelnya itu udah kelas Amirul Mukminin. Itu yang nyampe ke situ susah banget, Pak. Amirul Mukminin bisa dihitung pakai jari. Siapa yang sempat mendapatkan Amirul Mukminin? Nah, kalau beliau meninggalnya 852, udah meninggal. Sekarang udah tahun berapa, Pak? 700 tahun yang lalu ya. 700 lalu belum lagi ada yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Dan orang yang sebelumnya, sebelum beliau beberapa generasi, itu menurut ulama juga masih pinteran Ibn Hajar. Masih pakaran Ibn Hajar dibanding beberapa Amirul Mukminin sebelum Ibn Hajar. Kalau dibandingkan Imam Bukhari, ya jelas Imam Bukhari lebih gitu. Dibandingin Baihaqi, mungkin kelasnya sama antara Imam Baihaqi dengan Ibn Hajar. Nah, dibanding dengan Al-Mizzi, mungkin kelasnya sama dibanding Ibn Hajar Al-Mizzi. Tapi dibanding yang lain-lainnya Ibn Hajar lebih. Karena itu kalau kita milih untuk baca Bulughul Maram, maka sebenarnya bukan pilihan yang salah. Kalau nanti ada hadis yang doifnya, orang kecam ya, di Bulughul Maram ada hadis yang doifnya. Sebelum kita nanti masuk ke sono, kalau nggak ada lagi ada yang ada cuma yang doif, Ibn Hajar mau bilang apa, Pak? Mau cari yang mana? Bapak disuruh beli, tolong beliin motor. Nggak ada motor apapun kecuali motor yang merek yang kurang bagus. Kita mau pakai apa, Pak? Kan terpaksa kalau beliin motor, saya butuh banget motor, saya pengen pergi, ya terpaksa pakai yang itu sekalipun dengan konsekuensi yang ada. Begitu juga dengan Ibn Hajar. Kalau nggak ada lagi hadisnya, ya maka hadis yang ada beliau angkat, asal tidak sampai ke taraf palsu. Palsu nggak ada. Tapi kalau yang doib ada di Bulughul Maram. Saya nggak mau mengamalkan yang doib. Ente nggak ngamalin yang doib, cari dalil mana? Hadis mana? Yang sahih? Nggak ada yang sahih. Adanya yang doib. Nah, saya nggak mau ngamalin. Mau pakai apa? Mau pakai pendapat sendiri? Ya nggak apa-apa. Berarti perbedaan di sini adalah mengamalkan pendapat sendiri lawan hadis doib. Ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, termasuk Imam Nawawi, Ibn Shalah, ya, termasuk Ibn Hajar, As-Suyuti, As-Sakhawi, lebih ngambil hadis yang dhaif ketimbang pikiran sendiri. Daripada ngambil kias, lebih kuat hadis dhaif. Nah, kenapa kok Imam Syafi'i di banyak dipilih sebagai madhabnya ahli hadis? Karena ini, Pak. Abu Hanifah lebih rasional, lebih memilih logika, lebih memilih pakai kias ketimbang pakai hadis dhaif. Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i lebih memilih hadis dhaif ketimbang kias. Walhasil di mazhab Syafi'i banyak hadis yang dhaifnya dong. Iya. Banyak hadis dhaifnya,
Bukan berarti hadis sahihnya di bab yang sama ada, enggak. Nah ini alasan yang kayak begini. Kalau kita udah mengerti kayak begini, nanti nggak ada yang protes. Hadisnya dhaif. Kok hadis dhaif kita pakai, Ustaz? Nah itu ya sebabnya. Kenapa kita nggak pakai yang sahih aja? Yang sahih udah dipakai, bukannya Ibn Hajar nggak pakai yang sahih. Ibn Hajar udah pakai yang sahih. Cuman kan dalam kasus tertentu yang sahih nggak ada. Nah kalau yang kayak gini nih kayak gimana? Terus gini juga, kalau ada hadis dhaif tapi khusus, ada hadis sahih umum am, kita mau pakai hadis yang dhaif atau tidak? Contoh kayak gini ya, contoh kasus, jangan sholat setelah sholat asar, hadisnya sahih. Jangan sholat setelah sholat asar kecuali masuk masjid, hadisnya dhaif. Bapak habis mau masuk masjid, sholat atau tidak? Nah, alasannya apa? Kaitannya dengan udah sholat asar nih, masuk masjid, mau sholat atau tidak? Sholat, pakai dalilnya hadis dhaif. Kalau saya nggak sholat asar, saya pakai hadis nggak? Hadisnya kan hadis umum, Pak. Jangan sholat setelah sholat asar. Ini kan umum. Kalau untuk Imam Syafi'i bilang gini, ente jangan sholat asar, sholat ba'diyah atau sholat apa setelah asar. Kalau lagi ada di sini nih, saya pengen sholat jangan. Tapi kalau ente pergi ke masjid, masuk ke masjid, kan masjid punya tahiyat, maka sholatlah tahiyatul masjid. Hadisnya dhaif, Imam Syafi'i bilang kan ada iniannya, ada cantolannya. Maka boleh ngamalin. Cantolannya maksudnya kalau zuhur tadi tuh, kita masuk nih ke masjid, tahiyat masjid enggak? Tahiyat kan? Dalil tahiyatnya kuat. Ini saya habis asar. Habis asar saya masuk masjid. Saya sholat atau tidak? Kan bisa dua, Pak. Bisa dua. Imam Syafi'i memilih yang sholat. Nah, Imam Abu Hanifah memilih yang tidak sholat. Beliau akan masuk ke masjid, tahiyatul masjid kalau habis sholat zuhur. Tapi habis sholat asar enggak. Kalau Imam Syafi'i, kalau saya di sini, saya nggak bakal sholat sunnah setelah sholat asar. Kalau habis zuhur semuanya sepakat ya boleh ya sholat sunnah sekalipun bukan di masjid. Tapi kalau masuk masjid, Imam Syafi'i pakai dalil yang lain. Pakai dalil yang lain yang mengatakan boleh sholat, kalau masuk masjid sebaiknya kita malah tahiyat. Nah, kita ketika nanti kita masuk ke sini, jangan nyalahin orang yang tidak tahiyatul masjid, sekalipun kita milih yang tidak tahiyat. Jangan nyalahin orang yang tidak tahiyat kalau kita memilih dalil yang tahiyatul masjid. Dalilnya kita bisa, ini ada dalilnya, ini ada dalilnya. Saya kayaknya lebih sergan penghormatan kepada masjid. Ya udah silakan sholat. Baik, itu konsep dasarnya. Baik, kita masuk ke kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bil isnadil muttasili ila Abil Husain Ahmad ibn Ali bin Hajar al Asqalani rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Saya lupa sebelumnya kita baca surat Fatihah terlebih dahulu, kita doain ya. Mudah-mudahan
Imam Nawawi yang kita baca kitabnya, Ibn Hajar yang kita baca kitabnya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, derajatnya ditinggiin lagi, kita menjadi pengikutnya, pengikut Rasulullah SAW. Nanti di padang mahsyar pun kita mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ibn Hajar, dengan Imam Nawawi, dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, tentu saja dengan Rasulullah SAW. Dengan niat tadi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Di kitab yang pertama, Kitabut Thaharah. Thaharah pasti awalnya air. Bab yang pertama adalah babul miyah. Ini kita dari sini aja kita baca kitab fikih, kitab hadis yang berdasarkan fikih kayak Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, itu pasti diawalinya dengan kitab miyah, Pak. Kitab Thaharah, hadisnya ntar miyah. Nah, ini kan paling enggak menunjukkan bahwa air itu di posisi Islam sangat sangat penting. Nanti kan kita ujungnya kan harus menjaga air, harus menjaga kebersihannya, harus berusaha untuk mengoptimalisasikan air. Cuman sayang orang Indonesia paham akan hal ini tapi tidak mengamalkan pesan-pesan tersirat. Kalau kita ngamalin nanti hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, harusnya Kali Ciliwung seperti kali di Malaysia yang bersih, atau di Australia yang bersih banget, Pak, kalinya. Atau seperti di Singapura aja kalinya bersih. Kok kali kita kayak gitu? Ya Allah. Babul miyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Akhrajahul arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wal labzu lahu wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmizi. Ini beda banget ya kalau belajar sama ahli hadis yang lebih kuat hadisnya dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi lebih kuat ininya, Pak. Lebih kuat fikihnya, lebih kuat tasawufnya ketimbang hadisnya. Kalau Ibn Hajar lebih kuat hadisnya ketimbang yang lainnya. Nah, karena itu ketika mentahrid akhrajahul arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wal labzu lahu. Kan tidak cukup dengan kutubus sitah doang atau kutubut tisah doang, tapi diluasin lagi. Ibn Abi Syaibah kalau kita baca Riyadhus Shalihin enggak ketemu rawahu Ibn Abi Syaibah. Ada bukunya, ada di sini. Al-Musannaf namanya. Terus Ibn Huzaimah, Sahih Ibn Huzaimah, kita nggak pernah, jarang ketemu. Bahkan seingat saya mungkin ada 1 atau 2 doang di Riyadhus Shalihin. Nah, kita nih di Bulughul Maram belum apa-apa udah ketemu akhrajahul arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmizi. Ini arba'ah adalah sunan yang 4, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibn Majah. Ini kalau dibilang akhrajahul arba'ah. Ibnu Abi Syaibah, ini Ibn Abi Syaibah kitabnya namanya Al-Musannaf. Ibn Huzaimah namanya kitab Sahih Ibn Huzaimah. Karena itu di sini katakan wasahahu Ibn Huzaimah. Wa Tirmizi, berarti kan Tirmizi mengatakan qala Abu Isa hadza hadisun sahih atau hadza hadisun hasanun sahih. Ini wasahahu Tirmizi. Hadis ini kesimpulannya kan 2 orang ulama nih udah mensahihkan. Ini akhrajal arba'ah, 4 orang meriwayatkan sahih atau tidak. Ibn Hajar bilang ini udah 2 orang mensahihkan. Berarti kalaupun salah paling turunnya 1 derajat. Turun 1 derajat paling hasan hadisnya. Bukan berarti hadisnya dhaif. Kalau maudhu jauh, Pak. Ini sahih atau dhaif atau sahih atau hasan. Kalau udah kayak begini jelek, paling jelek adalah hasan. Ibn Hajar bilang Ibn Huzaimah dan Imam Tirmizi sudah mensahihkannya. Nah, Rasulullah SAW berbicara soal laut.
Apa kaidah yang Rasulullah bilang soal laut? Huwat tuhuru ma'uhu. Airnya suci, al-hillu maitatuhu. Bangkainya juga halal. Huwat tuhuru ma'uhu. Air laut yang kayak gimana juga rupanya kan jadi tuhur. Air laut Ancol tuhur. Hitam kayak gitu, konsepnya sama, Pak, tuhur. Kalau yang biru, kalau yang bersih ya tuhur. Kalau yang hitam juga konsepnya adalah tuhur. Nanti boleh pakai wudhu, boleh. Kalau ada air yang bersihan dikit, ya ambil yang bersihan. Kalau nggak ada, boleh dipakai. Kalau jijik banget gitu karena udah hitam banget, boleh nggak dengan pakai pakai debu ya sebagai pengganti tayamum. Ini jadi perdebatan. Ada yang ada air kok jadi tayamum. Tapi ini ada yang bilang nggak boleh karena ada air. Tapi kan airnya kayak gitu. Ini kan jadi ilah, Pak. Jadi ilah, ketika ilah kan jadi ijtihad. Ijtihad yang maksudnya air laut yang masih bening kali. Kalau air laut yang kayak deket Ancol itu mah berat itu di pantai Marina, kan airnya air laut, Pak ya. Atau pertemuan antara air laut dengan air sungai. Nah, air sungai aja boleh. Tapi sungai yang mana? Nah, ini kan permasalahannya. Apakah Rasulullah maksudkan sungai waktu zaman Rasulullah yang masih bening-bening semuanya? Atau diumumkan? Ulama kan banyak kan mengumumkan, Pak. Air sungai, mau sungai yang mana juga jadinya bersih. Al-hillu maitatuhu. Al-hillu maitatuhu. Sekarang kan ada anjing laut, ada kuda laut, ada babi laut juga, ada ular laut juga, ada halal tuh. Konsep ini kan al-hillu maitatahu. Seluruhnya kan yang haram cuman kapal selam doang kan haram. Kalau yang lainnya mah yang di laut semuanya halal, cuma kecuali kapal selam. Nah, ntar juga ketika kita baca ini kita jangan pakai hadis ini doang, Pak. Ini kan konsep dasar. Konsep yang lainnya ya pilihlah air yang terbaik, bukan air yang kotor. Terus kalau kita mau ngambil hikmah yang lebih jauh lagi, karena laut itu diperuntukkan juga untuk wudu, maka laut harus kita jaga karena menjaga hal-hal yang diperuntukkan untuk ibadah. Berarti kita harus menjaga kebersihan laut. Dalilnya mana? Ini huwat tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini konsep dasarnya. Terus di hadis berikutnya, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Ini konsepnya lebih umum lagi. Sesungguhnya air itu tahur, air itu suci, tidak disucikan oleh sesuatu apapun juga. Kalau kita pakai ini tok. Ini ada ukurannya enggak? Enggak, Pak. Sesungguhnya air itu suci, tidak dinajiskan oleh air lagi. Dua kula, teks hadis ini ada dua kula enggak? Enggak ada. Ini nanti yang Imam Syafi'i bilang ini konsep dasar umum ya. Entar dikhususkan dengan hadis yang lebih spesifik. Baik. Hadisnya sahih atau tidak? Washahahu Ahmad. Hadisnya diriwayatkan oleh ats-tsalatsah. Tsalatsah itu Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai. Ibnu Majah enggak termasuk. Washahahu Ahmad bin Hambal mensahihkan hadis ini. Kalau Ar-Rajahu Salasah ya di buku gituan ada ya, di buku ilmu hadis ya, rumus-rumusan di kitab di ilmu hadis.
Di sini mana APP ilmu hadis. Di sini ada rumus-rumus. Nanti boleh dilihat yang maksudnya 3 siapa, yang maksudnya 4 siapa. Ada rumus hadis dan ilmu hadis. Rumus dalam indeks hadis, rijal hadis gabungan. Ya. Rumus silsilah, rumus periwayatan. Ya. Kalau muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, Syekhoni Bukhari Muslim, Sahihaini Bukhari Muslim, Kutubul Khamsah, Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Kalau Kutubus Sittah tambah Ibn Majah atau tambah Muwatta Malik menurut Ibn Athir. Menurut mayoritas ulama tambahnya Ibn Majah. Kalau as-sittah ya, sittah 6. Kalau khamsah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibn Majah. Ini ya. Maaf ini ada yang salah ya. Ibn Majahnya dibuang Pak, maaf ini. Kalau yang 5, kalau yang 3 Bukhari, Muslim, Abu Daud, Rawahul Jamaah. Ini saya ada yang Sunan. Sorry. Kalau Sunan Salasah, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Sunan Arba'ah, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibn Majah. Ya. Nanti rinciannya Bapak bisa buka di hadis dan ilmu hadis. Ini di 3 di sini, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Ini mungkin maksudnya adalah akhrajahu as-sunan ats-tsalatsah wa sahahu Ahmad. Di hadis yang ketiganya ntar diikat lebih sempit lagi untuk menerjemahkan yang ini dan yang ini. Wabil khusus yang nomor 2-nya. An Abi Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya? Oh di bawah ya. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibn Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Ada hadis yang lain lagi diriwayatkan oleh Ibn Majah dan didoifkan oleh Abu Hatim. Sesungguhnya air itu tidak bisa najis atau tidak dinyajiskan oleh sesuatu kecuali kalau baunya lebih dominan, baunya sudah berubah, rasanya sudah berubah, warnanya sudah berubah. Nah, yang tadi itu kali kerukut, kali itu udah berubah belum warnanya Pak? Udah berubah. Nah, kalau pakai ini hadisnya jadi najis atau tidak Pak? Najis. Nanti bisa gak pakai nggak najis? Ntar ada hadisnya lagi, bisa kita tafsirin nggak najis. Syaratnya apa? Sebentar lagi. Ini kan kalau berubah baunya, rasanya sama warnanya, maka hadisnya jadi bisa najis. Kalau hadisnya bening baru nggak najis, airnya bening baru nggak najis. Cuman hadisnya sahih atau tidak? Hadisnya lemah Pak. Akhrajahu Ibn Majah akan tapi didhaifkan oleh Abu Hatim. Berarti Ibn Hajar gimana pendapatnya? Ini kalau kayak begini maka kesimpulannya adalah dhaif hadisnya. Walil Baihaqi, dalam riwayat Imam Baihaqi, al-ma'u tahirun illa an intaghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Di riwayat Imam Baihaqi, asalnya air itu adalah tahir, suci, kecuali kalau sudah berubah rihnya, baunya
rasanya sama warnanya. Perubahannya dengan apa? Ini kan dispesifik lagi, binajasatin tahdusu fihi. Kalau ada najis yang mengotori tempat itu atau air itu. Kalau nggak ada najis, pertanyaannya, yang di situ banyak najis nggak? Banyak banget. Banyak banget. Ini kan belum ngomong soal jumlah kan? Jumlahnya berapa? Belum. Tapi kaidah dasarnya, kalau di rumah kita, ada air yang berubah warnanya atau rasanya, maka dia akan menjadi najis. Tapi kalau jumlahnya sampai nanti tertentu, hadisnya nggak najis. Nah, dari sini pentingnya kita baca hadis yang kayak begini, nggak boleh nyampe sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampaknya kalau kayak gini? Besok kita bilang apa? Hadisnya najisnya udah najis nih. Kita nggak ngelihat kuantiti, akan tapi kita ngelihat udah berubah warnanya. Ya, tapi kalau nanti kita lihat yang lainnya lagi, hadis yang nomor 4, Wan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanal ma'u kullataini lam yahmil al khabas wa fi labdin lam yanjus akhrajaul arba'ah wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Ini yang mensoaikan Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban serta Al Hakim. Riwayatnya riwayat arba'ah, Sunan arba'ah. Apa bunyinya? Idza kanal ma'u, kalau air itu 2 kulataini lam yahmil al khabas. Enggak najis. Enggak jadi najis, atau lam yanjus, tidak bisa dinajiskan. Syaratnya adalah kalau dua kula. 2 kula berapa? Dr. Wahbah memilih 270 liter. Ulama yang lainnya ya sekitar itulah. Bedanya sedikit, sekitar 270 liter. 270 liter berapa ukurannya, Pak? Ada ukuran semeter kali semeter? Nggak sampai. 60 kali 60. 1 meter berarti enggak ya? 60 enggak sampai 1 meter. 60 kali 60 itu kali itu 60 kalau 60 meter Pak ya, bukan 60 cm. Berarti kan lebih daripada kula. Maka secara fikih hadis itu boleh dipakai wudu. Secara fikih. Yang benar Ustadz, tapi bacanya kan jangan assalamualaikum warahmatullah. Kita bacanya pakai hadis yang kelima nih, hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim. Ini hadisnya sahih, enggak usah pakai diperdebatkan. Janganlah ada orang di antara kalian itu mandi di air yang daim. Di air yang diem. Itu jalan atau diem? Jalan iya, diem iya. Wa huwa junubun. Kan maksudnya mandi junub dengan air yang kayak gini. Kan Rasulullah larang, Pak. Maksudnya larang ya, kalau bahasa kita jangan mandi yang kayak gitu dah. Mandi di tempat yang bersihan lagi. Di hadis yang lainnya lagi, wal Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri summa yaktasilu fihi. Janganlah kalian pipis di tempat air yang tergenang, kemudian kalian mandi di situ. Itu termasuk kolam renang. Kan bahasanya lagi nih, kalau kita mau memahami pesan-pesan tersiratnya, fikihnya ya, antara fikih dengan akhlak jadi berbeda, Pak. Kolam renang lebih dari 2 kula gak? Jauh lebih. Secara teorinya kalau ada yang kencing di situ najis gak? Enggak. Tapi boleh gak kita kencing di situ? Nggak boleh. Nggak bolehnya kan di sini, Pak. Layak bulanna layak wahwa junubun di sini. Layak bulanna. Di sini dibilangin enggak? Bil ma'id daim alladzi la yajri. Di sini dibilangin enggak jumlahnya berapa?
Enggak. Nggak dibilangin kan berarti kan termasuk di kolam renang. Pikir gabungannya. Secara teori kita boleh wudu dari air kolam renang. Terus tapi jangan kencingin gitu. Tapi ada yang kencing juga. Gimana? Ya wudu di kolam renang. Udah waktu mepet. 5 menit sebelum azan. Kayak sekarang lah nih sekarang. Sekarang masih lebih setengah jam. Waktu tinggal 5 menit lagi. Nyari wudu nggak ada kecuali air kolam renang. Air kolam renang kita tahu di situ banyak anak-anak yang kencing di situ. Ini mau pakai wudu, pakai atau tayamum? Pakai wudu, Pak. Terus pakai kumur atau enggak? Babnya kan udah bab berbeda lagi. Pakai idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, enggak pakai madmadah, Pak, enggak pakai kumur. Kenapa enggak pakai kumur? Aneh tahu. Rahasia kolom ini. Berarti enggak ngamalin sunnah, beda lagi babnya. Babnya lagi. Kalau pakai air keran ya pakai kumur, tapi kalau pakai air kayak gitu ya jangan pakai kumur. Sama ya, sama. Air bersih cuman segelas. Kita wudunya pakai kumur gak, Pak? Jangan, habis. Kan airnya kan cuma sedikit ya, cuma sedikit banget. Kita mau wudunya wudu pakai sempurna gitu sebagaimana air 1 ember. Ya baru sampai muka nggak kedapatan tangan, Pak. Nah, di sini letak butuhnya fikih. Dalam kondisi tertentu lakukan yang minimal. Dalam kondisi tertentu lakukanlah yang maksimal. Kita juga kayak gini. Jangan berhenti di satu hadis, habis itu udah wassalam, kita akan salah, Pak. Tapi kumpulin dulu semua hadisnya. Kumpulin semuanya. Dengan kita ngumpulin semuanya ini kan kita jadi paham ya. Ini konsep dasar air laut itu suci. Kita nggak boleh bilang jadi najis, Pak, nggak boleh bilang. Tapi bukan berarti kita nggak boleh melakukan suatu yang berbeda ya. Kan ada air keran. Air keran cuma jalan 5 meter. Ini ada air inian. Ente kenapa susah-susah sih? Kenapa nggak wudhu di air ini aja? Air kali ini atau air ini kan najis ini. Suci ini. Kan bukan berarti yang boleh itu yang disuruh lakukan. Tapi kalau ada yang boleh yang lainnya, air keran biasa, air tanah, kenapa milih yang ini? Kenapa nggak milih yang ini, Pak? Kan lebih baik yang ini karena kita pakai kumur kan, dibanding air kali tadi atau air laut tadi. Nanti babnya beda lagi. Ini letaknya kayak gini, Pak. Ada sejadah. Bapak pilih sholat di mana, Pak? Ambil sejadah sholat atau pilih di ubin kayak gini? Sejadahnya udah pinjem belum? Sejadahnya punya siapa, Pak? Kalau punya sendiri bukan fikih namanya ya. Ini ada sejadah di situ. Ini bukan masjid. Kalau masjid kan udah dikatakan ini sebagai siapa aja make wakaf ya. Ini di tempat kayak begini ada sejadah. Bapak sholatnya di mana? Ambil sejadah. Bapak sholat di tempat yang mana namanya? Tempat yang gosop, Pak. Tempat gosop. Kan kalau secara kita mau pakai fikih sama pakai hadis, jangan pakai sejadah, Pak. Sholatlah di sini, di ubin. Boleh atau tidak? Kenapa nggak bolehnya? Dari mana dalil nggak bolehnya? Kan ini suci. Tadi diinjak pada pakai sepatu. Emang sepatunya pada najis? Enggak. Sepatunya kan kering.
Kenapa jadi najis? Beda sama ini kayak begini, sejadahnya sejadah wakaf atau sejadah sendiri. Kita pilih yang sholat di sini, ya salah lah. Nah, pilihlah pakai sejadah. Tapi kalau sejadahnya bukan punya kita dan bukan ditulisin silahkan gunakan, ini punya orang ketinggalan, maka lebih baiknya adalah sholat di tanah. Tadi juga air tadi itu. Ada aqua. Aqua 1 botol baru. Ada tadi itu kali. Pilih mana Pak? Pilih sholat wudhu di kali atau wudhu di pakai aqua? Aqua aja punya siapa kan gitu kan? Kalau aqua punya kita selesai masalahnya ya. Enggak jadi permasalahan. Aquanya ini bukan punya kita. Ini wudhunya di mana? Paling wudhunya adalah hei Pulan, minta ya aquanya. Udah minta katanya. Nah ini kan nggak ada ijab kabulnya, gimana boleh diminta? Nah mungkin yang paling gampang, ini mungkin bisa dibenarkan juga, tapi ini juga mengandung kesalahan. Taruhin aqua berapa Pak? 5.000 ya umpamanya. Nah, pakai itu aqua, taruh di bawahnya 5.000. Nah, Ane beli aqua, tapi kan repotnya ijab kabulnya mana? Kan dagang itu kan ada ijab kabulnya ya. Ini nggak ada ijab kabulnya. Halal atau enggak? Tapi kan Anda udah taruh kayak gini. Ini ijtihad Anda lah taruh kayak gini, daripada Anda disuruh uduk di kali yang kayak begitu, Ustaz. Lagi-lagi ijtihad, ini ijtihad. Mungkin orang yang naruh duit 5.000 taruh di situ mungkin bisa dibenarkan ya. Ini kan udah zaman supermarket, udah nggak pakai kobil tuh lagi. Ini dianggap kayak di airport ya kan, tinggal masukin duit tuh, masukin, ini taruh di sini aja duitnya, tak, tinggalin 5.000 pakai dah tuh. Ya Allah, nanti istilahnya kewaroan orang, kesolehan orang. Lebih tadi ya, Bapak pilih untuk kasus sholat, Bapak pilih sholat di sejadah di ubin. Ada A milih di ubin, B milih di sejadah. Itu udah ketahuan tuh kelasnya tuh, mana yang lebih warok. Yang lebih warok adalah yang sholat di ubin, itu lebih warok ketimbang orang yang di sejadah. Terus di hadis yang berikutnya, wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antak tasilal mar'ah bi fadlir rajul awil rajul bi fadlil mar'ah wal yaghtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Nah, pertanyaannya ini normal Pak, bukan konsep ini. Boleh gak laki-laki wudu atau mandi satu bak sama, kan ada pasti ada bekasnya tuh, sama perempuan. Di hadis yang nomor 6 ini, nah Rasulullah, kata seorang yang pernah bersahabat dengan Nabi, Rasulullah melarang seorang perempuan mandi bekas di gayung atau di ember bekas suaminya. Begitu juga sebaliknya, orang laki-laki bekas perempuan, bekas istrinya. Wal yaktarifa jami'an, harusnya mereka misah-misah. Ini hadis yang ini kalau kita mau pakai hadis ini, hukumnya apa Pak jadinya? Boleh gak mandi bareng-bareng? Gak boleh. Harusnya ya laki-laki mandi, ya perempuan mandi. Jangan pakai bekasnya masing-masing. Tapi kalau baca hadis yang berikutnya, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau cerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu, mandi bekas sisa mandinya
Maimunah. Ini kayaknya dilarang, hadis nomor 6 dilarang, hadis nomor 7 boleh. Pikirnya gimana? Ini duluan mana ini sama ini? Kalau tahu tahunnya bisa dikatakan yang satunya nasih, yang satunya mansuh. Kalau nggak tahu tahunnya, dicari lebih kuat mana yang ini sama yang ini. Lebih kuat mana yang ini sama yang ini. Dari sisi amalia, jangan-jangan ini orang nah Rasulullah maksudnya lain kali. Tapi kalau yang di sini ini kan Rasulullah praktekin, maka yang diamalkan Rasulullah kan lebih kuat dilalahnya ketimbang yang lafaz kayak begini. Mungkin lafaz maksudnya adalah tertentu, kalau yang di sini secara praktek Rasulullah ngerjain. Berarti kita boleh mandi di ember bekas sisa istri kita mandi. Bahkan nanti ya, insya Allah di sini airnya, di sini pembahasannya. Aisyah sama Rasulullah kan mandi bareng, pakai tempat yang sama, pakai air yang sama. Gimana nggak boleh? Maimunah cerita beliau ngerjain sama Rasulullah, Aisyah cerita ngerjain, Ummu Salamah cerita ngerjain. Berarti kuatan mana Pak? Ya kuatan yang dikerjain oleh Rasulullah dan istrinya. Jadi kuatan mana hadisnya? Kuatan yang ini sama yang ini. Kuatan yang ini yang bawah. Terus nanti bab warok lagi. Lebih baik mandi bareng sama suami istri atau mandinya pisah? Suami mandi duluan baru istri, atau istri duluan baru suami? Kalau babnya begitu, tanya Rasulullah pernah gak mandi bareng? Sering. Pernah gak mandi terpisah? Juga sering. Terus abdolnya mana Ustadz? Abdolnya kalau lagi bini marah-marah ya berdua, biar gak marah-marah. Kalau emang lagi baik-baikan nggak apa-apa dah sendiri. Cuman bab yang kayak gini kan boleh sama boleh Pak. Sendiri boleh, berdua juga boleh. Tapi istri saya nggak mau, gimana? Istri saya nggak mau mandi sama berdua sama suaminya. Kasih nih hadis ini Pak, ntar dia jadi mau. Sekarang bisa gak? Ya. Nanti sebentar lagi jadi. Program ini mudah-mudahan 1 bulan 2 bulan jadi Pak. Buka gini, Mama lihat dong nih hadisnya yang ini. Rasulullah SAW mandi bersama Maimunah ya. Maimunah cerita aku mandi bersama Rasulullah. Bawanya lagi Aisyah cerita kayak gitu juga. Maimunah cerita kayak begitu juga. Rasulullah aja mau mandi berdua, masa kita nggak mau mandi berdua? Babnya dalam lagi tuh Pak. Rasulullah mandinya pakai baju atau nggak pakai baju? Kan nggak ada teks hadisnya Rasulullah mandi pakai baju berdua Aisyah. Kan nggak ada. Teksnya kan mandi berdua. Sehingga kan mandi itu kan boleh pakai baju, boleh nggak pakai baju. Sehingga kan tafsirannya pasti ada dua. Nah yang kayak begini nih perdebatannya nggak selesai. Nah walhasil ketika kita mau belajar fikih, maka minded kita tuh harus open Pak, harus terbuka, harus mau menerima perbedaan. Di samping jangan berhenti pada satu teks. Tadi kita udah lihat banget kalau kita berhenti pada satu teks, maka kita akan salah alamat. Kita akan kaku, nggak boleh, boleh. Tapi kalau kita pakai teks yang banyak dan kita tahu kualitasnya, sebenarnya boleh. Tapi bagusnya kayak begini. Sebenarnya nggak boleh, tapi karena ada faktor X jadi boleh. Jadi nggak pasti banget.
Kan kita mau belajar fikih Pak, mau belajar fikih nggak ada yang pasti. Yang pasti apa? Akidah baru pasti. Akidah kita nggak boleh Allah mungkin nggak dua, nggak bisa. Dalam pemikiran bisa ya, tapi dalam keputusannya satu, udah nggak boleh Allah mungkin dua, Allah satu. Tapi kalau dalam hal kayak gini, fikih, pemahaman, yaitu pasti dua bisa, tiga bisa, empat bisa. Yang terjadi kan empat sekarang kan ya. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad bin Hambal. Belum lagi ada imam yang lain yang lain lagi. Nah, maka dari itu ini akan mencerdaskan kita dan akan memperluas wawasan kita. Dan insya Allah kalau kita terus belajarnya kayak begini, kita nggak fanatik dengan satu pendapat Pak, atau satu mazhab tertentu. Kita bisa legowo, bisa menerima, tapi kita tetap berpegang pada satu pendapat ya. Tapi toleransi, membenarkan pendapat orang lain itu mungkin benar. Ya. Saya udah diingetin harus buka pertanyaan ya. Maka hadisnya kita cuma sampai kepada nomor 7 ke Maimunah. Bagi yang mau nanya baru bab air doang silahkan. Mungkin bukan bab air tapi tentang najis juga Ustadz. Ya. Tadi kan Ustadz menyebut negara Singapura bersih. Saya pernah melihat Pak Ustadz, ada seseorang yang bawa anjing peliharaannya. Ketika dia buang kotoran, ditungguin karena mereka katanya kalau buang kotoran sembarangan denda. Ya. Sehingga tuannya itu bawa plastik, diangkat, dibuang. Nah, fikihnya apakah itu udah bersih Ustadz? Karena saya jadi berpikir berarti kaki saya atau sepatu saya nggak bersih gitu Ustadz. Apalagi kalau masuk ke rumah gitu Ustadz. Yeah. Nah itu gimana Ustadz? Baik. Apalagi satu lagi Ustadz, ketika saya pernah di tempat makan, ada yang membawa anjing peliharaannya duduk bersama mereka. Iya. Gimana Ustadz itu? Baik. Assalamualaikum. Nama Bu, saya juga di Sydney itu kalau orang banyak banget main di taman bersama anjingnya dan semua orang pegang plastik Pak. Begitu anjingnya buang BAB itu tuannya langsung buang dan plastik itu disediakan di pintu-pintu di pintu-pintu masuk taman. Kalau umpamanya kita injek yang kayak begitu, emang abis kita injek kita nggak nginjek rumput lagi Bu, kita nggak nginjek aspal lagi. Nah ketika kita nginjek aspal lagi, aspal itu membersihkan najis kita. Nah, ini barangkali yang tadi masuk ke pasar atau kemana, barangkali ya ada yang nginjek tai anjing ya. Bahkan bukan tai anjing lah, tai kotoran yang lain juga keinjek. Berarti yang di sini ini najis dong nih? Enggak Bu. Ini sudah dibersihkan oleh langkah-langkah ibu yang lain. Kecuali injaknya di situ, masuk ke sini masih ada sisa-sisanya. Itu sisa yang di situ najis. Nah, tapi kalau sudah dilap ya, dibersihkan sama jalanan, dibersihkan sama debu, sudah ma'fu anha. Sama. Ketika anjing duduk di bangku, anjingnya itu dipastikan kencing atau tidak. Kalau anjingnya nggak kencing, kering, maka kita pegang juga nggak bikin najis. Kita pegang anjing kalau sama-sama basah nggak najis. Ya sama-sama kering. Sama-sama kering nggak najis. Kalau salah satunya basah baru jadi najis. Mungkin itu. Ya, silakan. Ya, pakai suara aja, pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita jalan kecepatan air hujan itu bagaimana Ustaz? Iya. Air hujannya di mana? Terciprat kan misalnya itu kan ada talang, apa kita jalan terus terciprat gitu, atau air genang itu air hujan kan kita jalan tuh.
Itu bagaimana? Najis apa tidak pakaian kita tuh? Celana atau gimana? Konsep dasarnya air hujan najis atau tidak? Tidak. Ini genteng najis atau tidak? Enggak. Maka enggak najis, Bu. Kalau umpamanya lobang tanah. Ini yang dominan mana nih? Tanah, kalau tanah najis atau tidak? Tidak. Kalau kita kecipratan tanah, maka nggak najis. Yang najis adalah kalau emang kita endusin, ini kok baunya beda, kok warnanya warna kotoran. Nah ini baru najis. Kalau yang kenanya air, di situ nggak ada najisnya, maka jadi nggak najis. Coklat itu bukan warna najis, Pak. Coklat warna tanah. Tanah aslinya suci. Nggak sereg. Babnya bukan bab kita mau pakai. Kalau kita belajar fikih kan belajarnya dari bab minimal, Pak. Bukan kita ngambil maksimal. Kalau kita belajarnya fikih plus etika, maka kita akan ngambil maksimal. Mau belajar fikih pasti babnya adalah bab minimal. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung najis anjing, Pak. Iya. Pak Ustadz. Saya pernah sholat di rumah non muslim yang dia pelihara anjing. Iya. Yang pikiran saya pasti ada ngejilatnya di tempat di lantai-lantai itu. Terus saya pasang sajadah. Habis itu saya nggak berani pakai sajadah itu lagi karena pikir saya bagaimana membersihkan najis jilatan-jilatan anjing itu, walaupun saya nggak ngelihat dia ngejilat, tapi pikiran saya pastilah yang namanya dia pelihara anjing gitu. Yeah. Jadi apakah memang begitu, kita habis sholat di tempat orang muslim ya mendingan kita buang aja sejadahnya deh gitu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kering itu udah nggak najis, Bu. Dijilatinnya udah kering, udah keinjak-injak, maka nggak jadi najis lagi. Yang masih najis adalah kalau masih basah, itu masih bisa najis. Terus kenapa? Bekas jalatannya di kita nih, di kita terus kering, apakah jadi nggak najis gitu? Enggak, kalau kita kan di diri kita. Kalau yang di situ tuh udah dibersihkan oleh injakan oleh debu, seolah-olah cuciannya adalah debu, seolah-olah dicuci oleh debu. Ya, kan kayak gini juga, apalagi orang di Baduy ya. Itu emang kan deket banget sama kehidupan hewan kan, sama himar, sama onta, sama kambing. Itu mereka kalau apakah nggak pernah nginjak lah. Apakah kambing itu nggak pernah pipis? Ya pipis lah. Cuman udah dibersihin sama debu-debu. Debu-debu itu dianggap membersihkan, matahari atau sinar matahari juga dianggap membersihkan. Apalagi kalau jalanan kita udah kena air tuh, airnya sudah ngebersihin kotoran. Ustadz masih ragu juga, kan begitu ya, masih ragu juga. Kita kan babnya kita mau ngambil bab bawah atau ngambil bab atas. Kalau bab atas, bab dalam kondisi normal jangan ambil bab bawah, ambil bab atas. Tapi kalau dalam kondisi terdesak, ya udah ambil aja bab bawah. Tadi tuh kalau kondisinya normal, ya jangan wudhu di kali dengan dalil ini suci, wudhu di keran, toh ada. Tapi kalau umpamanya udah nggak ada lagi, apa boleh buat? Nah, di situ.
najis dong, berarti Islam kotor dong. Sebenarnya Islam nggak nyuruh kita untuk wudhu di tempat yang kotor. Islam bahkan melarang ya mengkotori sungai. Cuman orangnya aja yang sudah nggak ngikuti ajaran Islam, ini yang terjadi, maka hukumannya adalah kayak begitu. Bukan asalnya itu. Yang bagus lagi ya ke masjid bawa inian Pak, bawa sarung, bawa itu yang hebat banget. Cuman orang yang kayak gini jalan biasa atau sopir angkot ya, atau ya kan kondektur itu kan sering bersentuhan sama orang-orang Pak. Jangan-jangan orang itu tadi kena anjing atau miara anjing kali, basah dientuk. Untuk ada bekas anjingnya enggak? Kalau enggak ada kan hukumnya enggak ada. Beda kalau dia masuk kandang babi. Masuk kandang babi bersalaman sama orang-orang yang bersihin babi. Itu pasti kena babi enggak? Pasti kena babi. Tapi kalau umpamanya di terminal atau di mana, itu kan bukan kandang babi. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi alal aglabnya adalah tidak. Kita ngambil alal aglabnya, kemungkinan besarnya tidak. Antum bajunya putih, emang nggak ada najisnya Ustadz? Kan antum nggak berkewajiban untuk pakai mikroskop ngeliatin betul-betul nggak ada najis. Pakai diambil adalah golibnya. Saya nggak kena inian kok, nggak kena cipretan kok, nggak kena apaan. Barangkali ada kena cipretan yang antum nggak sadar ya, boleh jadi. Tapi hukum Islamnya adalah selama ente nggak merasa, selama nggak kelihatan, maka hukumnya ma'fu anhu. Allah toleran. Baik, ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan waktu di sini kan konsep dasarnya air itu suci. Ya. Dimana mungkin itu kan bisa juga mensucikan. Ya. Kadang-kadang kita misalkan mohon maaf buang air kecil di masjid sebelum sholat, tiba-tiba mungkin nggak tahu mungkin ada kena percikan-percikan, berarti kan kita bisa membersihkan melalui air itu atau benar nggak seperti itu atau enggak? Kita bisa membersihkan? Maksudnya misalnya terkena percikan, misal buang air kecil kan nggak semua toilet misalkan yang sekarang di masjid misalkan yang pakai penutup istilahnya nggak mungkin terciprat ke pakaian atau segala macam. Misalkan waktu sholatnya sudah mepet, tiba-tiba udah harus langsung sholat, sementara kita ada sedikit percikan, tidak yakin, memungkinkan nggak misal menggunakan air untuk mensucikan bagian ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada kaidah al yakin la yudalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dirusak oleh keraguan. Permasalahan kita adalah kita orang yang disaksakin Pak. Orang yang istilahnya was-was ya. Was-was ini merupakan, kata Imam Ghazali, ini merupakan penyakit Pak. Harusnya kita rubah menjadi orang yang meyakinkan. Tapi ada juga orang yang terlalu yakin sehingga nggak peduli dengan hal yang najis. Karena terlalu yakin. Jadi akhirnya terlalu sembrono gitu. Ada orang yang takut banget, ketakutannya sehingga berlebihan. Hasilnya adalah jadi orang yang was-was. Yang bagus yang mana? Jangan jadi yang yakin banget sehingga sembrono. Jangan juga menjadi orang yang was-was. Pikihnya adalah ambil aja konsep dasarnya. Kalau emang dasarnya udah suci, ya udah suci. Kalau emang kita ragu-ragu, masih ada waktu silahkan. Kalau nggak ada waktu, bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan dimenangin saknya Pak. Kalau dimenangin saknya, Bapak jadi salah lagi. Saknya kan kayak gini. Ini muncul atau tidak, atau ini bersih atau tidak. Ini tadi udah kena. Saya harus bersihin atau tidak. Kalau keraguannya adalah dikena atau tidak, maka bilang nggak kena.
Tapi kalau ini udah kena, tapi sebelah sini atau sebelah sana. Nah ini yang jadi bikin jadi saknya lagi. Terus solusinya kayak gimana? Jangan kencing di tempat yang itu, di tempat yang lebih aman aja lagi. Nggak ada pilihan, maka bikin rancang yang paling aman. Ingat ya, mungkin 10 tahun yang lalu di WC berdiri itu kan belum ada gituannya Pak, belum ada penghalang yang baru. Sekarang kan di WC yang sekarang kan udah ada penghalang baru. Itu kan tercipta gara-gara orang yang tadi itu menemukan, wah kalau gitu dibikin kayak gini biar keraguannya itu hilang. Dibikin kayak gitu. Terus kita nih mau sholat nih sekarang, mau sholat. Jangan pasang ini najis Pak. Pak najis mungkin bersih, tapi pasang bersih. Najis kayaknya enggak. Kalau Bapak pasangnya ini najis, maka al-asal adalah najis. Bapak pasang, kan saya udah cuci, maka asalnya adalah jadi bersih. Sholatnya, kalaupun nanti ada sisa-sisanya yang kita nggak terdeteksi, Allah akan maafin. Kalau kaidah-kaidahnya tuh al-yakin la yudzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dijatuhkan, digugurkan dengan keraguan. Baik, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, tadi kalau nggak salah di hadis yang ketiga itu tentang airnya, itu kan ada bau, rasa dan warna. Iya. Pertanyaannya kan kalau dalam teks hadis itu pakai ada wa gitu, apakah maksudnya itu 3 kriteria itu atau salah satu saja, Tat? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu, Ustaz. Salah satu, bukan 3-3-nya. Kalau warnanya udah berubah dan rasanya udah berubah dan warna baunya udah berubah, 3-3-nya baru enggak. Kalau masih 2 baru apa namanya baru berubah ya, baru najis gitu. Kalau yang seingat saya itu ulama mengatakannya atau sekalipun teksnya di sini adalah wa dan wa. Kalau kita ngelihat teks secara harfiah, maka semuanya adalah kalau 3 ngumpul baru iya. Kalau baru 1 doang enggak. Kalau baru warnanya enggak. Kalau baru waunya doang enggak. Tapi kalau udah 3-3-nya baru iya. Lagi-lagi secara tekstual ini mungkin lebih benar. Harus 3-3-nya. Secara fikihnya banyak yang mengatakan kalau 1 juga udah berubah. Terus 1 pakai apaan? Pakai hati-hati. 3 pakai apaan? Pakai tek. Mana yang benar? Tergantung Pak. Kalau pakai hati-hati 1 aja udah kena. Kalau pakai tek 3-3-nya harus. Wah lebih benar yang tek dong. Kalau hati-hati bukannya benar. Namanya juga hati-hati. Itu lagi-lagi fikih. Yang paling bagus adalah jangan wudhu di kali Ciliwung gitu kan. Itu paling benar. Wudhulah di kali Cinegara sana. Itu baru benar. Baik, mungkin waktunya juga yang lagi-lagi mohon maaf. Bagi yang ikut Bulughul Maram jangan sampai baru 7 hadis sudah ngambil kesimpulan. Jangan sampai ikut 1 pengajian sudah ngambil kesimpulan belum ikut pengajian berikutnya. Karena tadi ntar ini berkelanjutan, ada yang di sini khusus, ada yang di sana umum, Pak. Harus continue kayak gitu. Biar kita nggak salah ya. Baik, kita cukupkan, kita baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan ilmu kita bisa nambah, pemahaman kita bisa nambah, ibadah kita bisa lebih baik lagi. Dengan niat tadi Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Wafana karim wafana rahim hamdan yuafi ni'amaka fi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma rabbi yassir la tu'assir rabbi tammil khair. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma rabbi yassir la tu'assir rabbi tammil khair. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma rabbi yassir la tu'assir rabbi tammil khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.